Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hudarini Forti Anggarnia, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Situbondo. Setiap anak memiliki sifat yang unik dan potensi yang berbeda-beda, serta memiliki bakat dan minat sendiri-sendiri, sehingga sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak. Hal ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita yang filosofi pemikirannya masih relevan sampai saat ini. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada murid. Guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru penggerak harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Dalam menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada murid, guru dapat menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani, yang artinya adalah di depan memberi contoh, di tengah harus bisa memberi dorongan, dan di belakang memberi semangat. Sebagai seorang pendidik harus bisa menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada murid, juga dapat menerapkan beberapa pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang masih relevan. Di antaranya adalah pendidikan sebagai tuntunan, kodrat alam dan kodrat zaman, guru ibarat petani, prinsip bukan tabula rasa, budi pekerti, dan menghamba pada anak. Pendidikan sebagai tuntunan artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan pada anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Guru ibarat petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, dan kemudian berbuah. Prinsip bukan tabula rasa. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak, untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya dan dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak menjadi pembelajar sejati yang merdeka. Seorang pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat peserta didik, dengan kata lain, merdeka belajar. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, terdapat berbagai program yang dilaksanakan di sekolah, di antaranya adalah menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan melalui kegiatan bimbingan dan ekstrakurikuler. Setiap anak merdeka dalam menggali potensi dirinya, dan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan zamannya. Dalam kegiatan pembelajaran, perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, berdasarkan karakteristik peserta didik, dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Sebagai pendidik, tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Dalam hal ini, di sekolah terdapat pembiasaan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu bukan hal yang mudah untuk dapat mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Ada berbagai tantangan yang dihadapi. Di antaranya adalah belum terbiasanya peserta didik dengan penerapan program tersebut, dan belum kompaknya para pendidik untuk melakukan pembiasaan tersebut. Untuk itu, perlu diterapkan teori trikon di sekolah. Ki Hajar Dewantara berpendapat,
bahwa untuk membentuk manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan di Indonesia harus maju. Teori Trikon yang telah diterapkan di Indonesia demi mencapai tujuan tersebut adalah kontinu, yaitu pendidikan di Indonesia harus berkelanjutan dan berkesinambungan, konsentris, di mana pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kodrat alam dan sosiokultural budaya, konvergen, di mana pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan zamannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.